Baik, kali ini kita akan melanjutkan lagi proses pembelajaran kita mengenai fungsi lookup, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa ada dua jenis tabel bantu, yaitu yang berbentuk vertikal dan yang berbentuk horizontal. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan rumusnya langsung. Fungsi lookup sendiri terbagi menjadi dua, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP, dimana apabila tabel bantunya berbentuk vertikal, maka yang akan kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Sementara kalau tabel bantunya berbentuk horizontal, kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Baik, fungsi VLOOKUP sendiri terdiri dari 4 komponen, yaitu ada sel kunci, kemudian ada tabel bantu yang akan dicari, kemudian kolom indeks, dan range lookup, di mana range lookup terbagi menjadi dua, yaitu true dan false. Jadi true dipakai bila kita ingin mencari sel kunci yang berbentuk range, sedangkan false dipakai untuk mencari sel kunci yang sama atau yang sama persis. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada contoh berikut. Baik, ini ada sebuah soal, yaitu PT Sinar Dunia memiliki 5 orang karyawan dengan status sebagai berikut. Jadi Siska itu berstatus kontrak, Hendra berstatus tetap, Doni tetap, Ayu berstatus kontrak, dan Arum berstatus magang. Setiap pekerja digaji berdasarkan status kerja mereka, di mana karyawan tetap akan mendapatkan gaji bulanan sebesar 2.100.000, karyawan kontrak mendapatkan gaji sebesar 1.700.000, dan karyawan magang mendapatkan gaji sebesar 1.300.000. Nah, soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan fungsi lookup. Tapi sebelumnya saya ingin tunjukkan perbedaannya. Sebenarnya dengan fungsi if juga bisa, yaitu kita coba menggunakan fungsi if dulu ya. Jadi kalau menggunakan fungsi if ini, karena statusnya ada 3, yaitu karyawan tetap, kontrak, dan magang, maka kita menggunakan nest if, yaitu if yang bersarang. Jadi sama dengan jika statusnya sama dengan tetap, maka gajinya sebesar berapa ya? 2.100.000. Jika statusnya adalah kontrak, maka akan mendapatkan gaji sebesar 1.700.000, dan jika bukan tetap maupun kontrak atau berstatus magang, dia mendapatkan gaji sebesar 1.300.000. Nah, ini adalah cara menyelesaikan apabila kita menggunakan fungsi if, dimana berarti kita harus menggunakan fungsi nest if atau if yang bersarang. Jadi karena pilihannya ada 3, berarti kita menggunakan 2 kali fungsi if. Nah, itu jika menggunakan fungsi if. Sekarang kita coba bagaimana menyelesaikan soal ini dengan menggunakan fungsi lookup. Nah, untuk menggunakan fungsi lookup, terlebih dahulu kita harus bikin yang namanya tabel bantu. Jadi kalau di soal ini kita bisa lihat bahwa status ini akan menentukan besarnya gaji. Jadi kita buat tabel bantu di sebelah sini, status, kemudian gaji. Jadi status itu terdiri dari 3, yaitu tetap, kontrak, dan magang. Dimana untuk karyawan tetap digaji 2.100.000, kontrak digaji 1.700.000, dan magang 1.300.000. Nah, tabel ini
kita jadikan sebagai tabel bantu. Jadi nanti kita akan mengerjakan fungsi lookupnya di tabel ini kita sebut sebagai tabel utama. Jadi langkah pertama untuk menggunakan fungsi lookup adalah setelah kita membuat tabel bantu, kita memberi nama tabel bantu ini. Caranya kita blok tabel bantu, kita klik yang ini, name boxnya kita beri nama misalnya gaji, ketik saja kemudian enter. Nah, maka sekarang tabel ini sudah punya nama, yaitu tabel gaji. Sekarang kita tinggal ketik di tabel utama fungsi lookupnya. Karena tabel bantunya berbentuk vertikal, maka rumus yang kita gunakan adalah VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP buka kurung. Jadi yang pertama kita pilih adalah sel kuncinya, yaitu statusnya. Ini titik koma, kemudian masukkan nama tabel bantunya. Tadi kita sudah beri nama gaji, kemudian titik koma. Selanjutnya kolom indeksnya yang akan kita tampilkan adalah kolom kedua pada tabel bantu, yaitu kolom gaji. Maka kita ketik saja 2, kemudian titik koma. Nah, di sini kita memilih range lookupnya. Kita mau menggunakan metode true atau false. Jadi karena ini sifatnya teks, berupa teks, maka yang akan kita gunakan adalah false, metode false. Jadi bisa kita klik 2 kali saja false ini, atau kita ketik boleh. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, jadi ini tinggal kita tarik saja. Jadi kalau menggunakan fungsi lookup, rumusnya menjadi lebih pendek, dimana apabila kita ingin merubah besaran gaji, misalnya kita ingin karyawan tetap gajinya bukan 2.100.000 tapi 2.400.000, maka kita tinggal ganti di tabel bantu. Di sini untuk karyawan tetap kita ganti menjadi 2.400.000. Maka secara otomatis tabel utama juga akan menyesuaikan. Jadi seperti itu cara menggunakan fungsi lookup. Nanti kita coba lagi di soal berikutnya. Baik, ini adalah soal kedua. Jadi bisa kita baca bahwa di sini soalnya studi kasus untuk hotel. Jadi Hotel Aston ini memiliki 5 tipe kamar, mulai dari superior hingga suite room, dengan detail sebagai berikut. Jadi untuk superior itu kode kamarnya adalah S dengan harga 350.000 per malam. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung pendapatan Hotel Aston jika diketahui data sewa kamar sebagai berikut. Jadi di sini ada kolom tanggal, kode, tipe kamar, harga per malam, lama sewa, dan total. Kita coba kerjakan di Excel. Jadi nanti yang ini kita akan jadikan sebagai tabel utama, sedangkan yang ini adalah tabel bantu. Nah, jadi ini adalah tabel bantunya. Seperti biasa tadi, kita blok dulu. Kita beri nama misalnya kamar, enter. Nah, sekarang kita tinggal masukkan rumus VLOOKUP-nya. Kita masih menggunakan rumus VLOOKUP karena tabel bantunya di sini masih berbentuk vertikal. Rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung, lookup value, kita ambil kode kamar sebagai kata kuncinya, yang ini. Kemudian nama tabel bantunya adalah kamar. Kemudian kolom indeks. Jadi tipe kamar ini pada tabel bantu ada di kolom kedua. Jadi kita ketik saja 2. Kemudian titik koma.
Nah, karena ini kodenya atau kata kuncinya adalah teks, kita menggunakan false untuk kurung. Bentar. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ganti, misalnya ini kita ganti dengan ST, dia akan berubah menjadi standar. Kalau kita ganti dengan D, dia akan jadi deluxe. Ganti dengan S, dia akan menjadi superior. Nah, sekarang untuk harga per malam sama, kita ketik sama dengan VLOOKUP. Jadi kata kuncinya tetap adalah kode kamar, karena kode kamar adalah kolom pertama pada tabel bantu. Kita klik titik koma, masukkan nama tabel bantunya tadi adalah kamar, titik koma. Nah, sekarang harga per malam ini pada tabel bantu ada di kolom ketiga, maka kita ketik 3, kemudian titik koma, pilih false, tutup kurung, enter. Oke, ya lama sewa ini nanti kita tinggal isi aja. Misalnya ini sewanya 2 hari, ini 1, ini 2 hari, 3 hari, 2 hari. Jadi total sewa adalah sama dengan harga per malam dikali sama sewanya. Nah, jadi total pendapatannya adalah sebesar 4.275. Nah, jadi seperti itu cara menggunakan fungsi VLOOKUP.